mestinya atas segala kondisi hari ini yang sudah semakin carut marut, bagi saya Pak Jokowi atas dasar moral itu mundur aja. Nah, itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas ya. Kali ini saya harus menggebrak meja lebih keras lagi karena di depan saya adalah Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi HMI MPO. Ini tandingannya HMI Dipo ya. HMI Dipo itu di Penegoro sebenarnya ya, tempatnya kantornya HMI yang tradisional. Tapi yang menarik adalah sosok ini tiba-tiba menyerukan revolusi ya. Nah karena itu kita ingin menyimak, mengetahui ya, menguak lebih jauh apa yang dia maksud dengan revolusi 2021 ya. Apalagi ada item turunkan Presiden Jokowi, ini ngeri-ngeri sedap. Beliau adalah Afandi Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Tapi muka agak pucat nih. Ya biasalah, mungkin karena kecapean. Oh, kecapean ya. Kalau pucat karena kecapean itu lebih baik ya daripada pucat karena ada intimidasi. Nggak ada ya? Belum ada ya intimidasi ya? Kalau intimidasi pasti banyak. Pasti banyak ya. Tukang bakso udah ketemu tukang bakso belum? Tukang bakso? Iya. belum. Cuman kalau lewat sosial media sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Ya itulah resikonya ya. Makanya Anda saya undang ke sini ya untuk mempertanggungjawabkan apa yang Anda atau Bro katakan. Nah, ini soal revolusi. Tapi sebelum revolusi saya pengen tahu dulu Bro Afandi. Bro Afandi lahir di Mangkutana. Mangkutana. Mangkutana itu salah satu kecamatan ya yang ada di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Oh, oke, Solo ya, Sulawesi ya. Anak keberapa, bro? Anak bungsu saya dari 4 bersaudara. Oke, keluarga di mana sekarang masih? Keluarga orang tua di kampung halaman. Di kampung halaman sana ya? Iya. Di Mangkutana. Di Mangkutana. Keluarga saudara 3 lainnya? Yang tertua di sana menemani di sana ayah. Nomor 2 di Makassar. Yang nomor 3 di Kalimantan. Oke, luar biasa ya. Bro kan sudah menikah pastinya kan? Alhamdulillah. Waduh, ini kok hati agak kecewa juga. Baru 2 tahun ya kabarnya menikah? Alhamdulillah. Tapi Istri sekarang lagi di luar negeri. Nah ini yang gawat ya. Istri ternyata di mana? Di Belanda. Di Belanda ya? Iya. Karena istri tenaga medis ya? Atau iya, alhamdulillah. Di sana sekolah atau kerja? Sekarang lagi berencana untuk lanjut. Oke, mau lanjut kuliah ya? Iya. Kalau sekolah di saya? Iya. Saya sekarang ini atau? Iya, dari awal lah. Dari awal. S1. Dari S1. S1. Kalau SD di mana? Di SD di kampung halaman. SMP? SMP juga sama. SMA? SMA saya di kampung halaman juga. Kampung halaman. Sempat di Jawa. Oh, sempat di Jawa tapi pindah ke sana. Iya. Oke. Emang ayah seorang pegawai negeri sipil atau apa? Enggak, wira swasta. Oh, wira swasta, dagang ya? Ya, dulunya itu kontraktor lah. Oh, begitu. Kontraktor. Kalau zaman sekarang ya, orang dulu bilangnya pemborong. Pemborong. Iya. Ya? Oke. Jadi sempat ke Jawa tapi balik lagi ke daerah kampung asal. Iya. Dan sekarang beliau ada di daerah sana ya? Iya, betul. Bapak Ibu ya? Ibu sudah meninggal. Oke. Ibu sudah meninggal 2015. Oke. Bapak aja ya, ayah aja. Ayah aja ya. Oke. Nah, S1-nya di Universitas Negeri Makassar. Ya, IKIP dulunya ya. IKIP dulunya. Tahun berapa, Bro? 2005. 2005. Masuk ya.
Masuk selesainya 2012. 2012. Oh, ini aktivis tulen. Iya. Jadi saya dulu ya ngomong sama Leon Alvinda Putra. Kalau di UGM jadi aktivis selesainya 4 tahun itu diketawain ya. Ditanya minimal 7 tahun selesainya itu baru mau jadi aktivis ya. Jadi 2005-2012 selesai. Betul. Lalu S2-nya? S2 saya 2013 sampai 2016 tapi double degree. Oke, langsung ya. Langsung ya. Langsung kuliah double. Langsung kuliah double. Dan reguler semuanya sama-sama. Oke, luar biasa. Satu di mana? Yang satu di UNJ, yang satu di Paramadina. Paramadina, wah luar biasa ya. Paramadina rektornya pernah Anies Baswedan itu. Iya betul. Tapi zaman saya Profesor Firmansyah. Wah almarhum ya. Iya. Jadi Anies Rashid Baswedan itu senior Anda kan? Di HMI. Di HMI MPO kan? Betul. Soalnya waktu saya kuliah itu agak kesal juga dengan orang-orang HMI MPO. Karena saya aktivis yang non organisasi ya, independen dari dulu memang begitu saya ya, tidak ikut HMI, tidak ikut tidak ikut selain HMI yang nasionalis itu GMNI. Jadi betul-betul hanya intra kampus saja pernah jadi ketua BEM ya. Oke. Jadi Anies Baswedan itu waktu itu ketua Senat Mahasiswa kedua. Iya. Setelah Senat Mahasiswa pertama, MPO juga. Jadi 1, 2, 3, 4 tuh HMI MPO semua. Mereka rupanya kompak ya. Oke bro, minum dulu bro. Siap ya. Jangan tegang-tegang bro. Revolusi masih lama. Ini ya, coba kita lihat pancingannya sebelum Anda mengomentari ya. Di sini Anda mengatakan HMI bersama rakyat memanggil revolusi Indonesia 2021 ya. Jadi kata-kata revolusi itu tuh mendobrak tatanan lama, membuat tatanan baru, itu revolusi. Kalau reformasi itu ya memperbaiki tatanan saja, kan beda kan? Iya betul. Jangan salah, Jokowi sebenarnya sudah mencanangkan revolusi kan, revolusi mental. Yang sekarang barangkali menjadi revolusi mental. Nggak jelas kemana ya. Apa yang Anda maksud dengan revolusi Indonesia 2021 sebelum saya baca lebih lanjut yang ngeri-ngeri sedap ini? Iya, saya kira perubahan yang fundamental. Iya. Perubahan yang berlangsung secara cepat ya, namun fundamental. Dan saya kira tentu kalau kita berbicara revolusi, jangan kemudian yang ada di kepala kita angkat senjata. Nggak mesti harus begitu kan? Nah, tentu saya kira yang paling penting poinnya adalah bagaimana kemudian melakukan perubahan sistem ini secara fundamental pada semua lininya. Karena kita melihat bahwa berbagai sektor sudah mengalami kecarut-marutan. Saya kira itu Bang Refli. Oke. Luar biasa ya revolusi, tapi hati-hati sekali Anda jawabnya. Tapi di sini ada Jokowi harus turun. Iya. Oke, maksudnya Jokowi harus turun kan masa jabatan dia ya saya pura-pura bodoh aja. Iya. Sampai 2024. Iya. Kenapa dia harus turun? Ya tentu dengan berbagai macam situasi yang ada hari ini. Iya. Misalnya kalau kita melihat dari perspektif hukum misalnya, jelas bahwa hukum kita ini tumpul ke atas, tajam ke bawah. Oke, itu kata Pak Mahfud. Contoh yang paling baru. Dekatkan ya, nggak apa-apa. Contoh yang paling baru nih. Iya. Mantan Menteri KKP ya. Iya. Prabowo. Ya, Pak Edi Prabowo itu hanya divonis 5 tahun penjara. Bukan divonis, dituntut. Dituntut ya. Bahkan bisa lebih rendah dari itu. Bahkan bisa lebih rendah daripada itu. Dituntut loh. Belum putusan kan? Belum putusan. 5 tahun. Padahal melakukan tindak pidana korupsi. Dan itu di masa Covid. Di masa pandemik. Nah, sedangkan di sisi yang lain, misalnya Habib Rizik ya. Habib Rizik yang hanya faktor atau soal kerumunan itu kemudian divonis 4 tahun penjara.
dengan tuntutan 6 tahun. Ya, nah ini kan merupakan ketimpangan ya yang dipertontonkan dengan sangat nyata. Padahal di sisi yang lain kalau berbicara soal kerumunan, kalau Habib Rizik itu bukan kerumunannya bro yang 4 tahun, tapi soal dianggap menyebarkan berita bohong. Iya. Padahal dia ngomong tentang kesehatan. Iya. Saya kan nonton juga di channel YouTube-nya Bang Refli kan, yang sebelumnya. Iya. Nah, padahal di sisi yang lain kerumunan juga terjadi pada saat Pak Jokowi kunjungan kerja ke Nusa Tenggara Timur. Iya. Nah, tapi kita tidak melihat ada sanksi pidana, sanksi hukum sebagaimana yang juga dialami oleh Habib Rizik. Ini ada apa? Nah itu. Jadi saya kira dari segi hukum sudah jelas ketidakadilan itu. Tapi kan orang akan bilang, loh, apa urusan sama Pak Jokowi? Kan ini kan pengadilan yang membuat putusan dan pengadilan berlaku prinsip independency of judiciary kan begitu. Bagaimana kalau ada orang argumentasi seperti itu? Ya kalau saya melihatnya bahwa ini kan kalau kita bicara soal kerumunan ya. Iya. Kita bicara soal kerumunan di masa pandemik. Kita bicara soal kerumunan di masa Covid. Nah, jadi kembali pada perspektif bahwa setiap orang itu sama di mata hukum. Apakah dia presiden, apakah dia gubernur, apakah dia bupati atau rakyat jelata seperti kita ini, ya tentu harus mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum. Oke, Anda ingin mengatakan bukan hanya soal di pengadilannya saja, tapi proses hukum di awal ya? Iya. Di pihak aparat penegak hukumnya, kepolisian, kejaksaan yang which is itu di ranah eksekutif masih ya? Iya. Oke. Ya tapi masa cuma begitu aja tiba-tiba Anda bicara Jokowi harus turun? Saya kira kemudian bicara soal hutang luar negeri. Iya. Nah ini kan hal yang fundamental juga. Iya. Karena menyangkut hajat hidup orang banyak, saya kira. Hutang luar negeri kita sekarang sudah mencapai lebih daripada 6.000 triliun kan? Dan kemudian baru-baru ini bisa kita lihat bahwa 6.000 triliun itu utang pemerintah saja, ya, tidak termasuk BUMN. Betul. Ya. Kalau saya tidak salah mencapai, kalau digabung dengan hutang BUMN itu kan sampai 12.000 ya. Iya. Ya kira-kira lah, karena sekarang sudah lebih dari 5.000 triliun BUMN. Jadi 11-12 ribu. Oke. Ya. Nah jadi kemudian BPK baru-baru ini menghadap kepada presiden. Bahkan di depan presiden pun kemudian menyampaikan bahwa mestinya para menteri itu tidak memberikan informasi-informasi yang menyesatkan kepada presiden. Nah, ada warning yang menarik dari BPK bahwa jangan sampai negara tidak sanggup default ya membayar hutang yang sudah sedemikian meroket. Itu. Jadi itu bicara soal hutang luar negeri yang kaitannya dengan ekonomi ya. Kemudian bicara soal hal yang mendasar juga tentang SDM. Dan saya kira kalau kita ingat kembali bahwa salah satu misi daripada Pak Jokowi ketika maju di Pilpres 2019 adalah peningkatan SDM. Nah, kalau kita bicara soal peningkatan SDM maka terutama untuk periode kedua ini ya. Maka instrumen apa atau variabel apa yang dilihat, yaitu pendidikan. Nah, pendidikan kita ini sudah hampir 2 tahun atau sudah berjalan 1,5 tahun masa COVID ini sudah sangat carut marut. Ya, tapi orang mengatakan itu kan karena ada COVID-19. Kalau kita buka data-data, justru ranking pendidikan kita ini sudah jeblok sebelum ada COVID. Dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Malaysia, apalagi Singapura, dan beberapa negara-negara tetangga yang lainnya. Nah, ditambah lagi dengan COVID. Nah, misalnya Menteri Nadiem Makarim, Mas Nadiem, apa namanya? Mas Menteri ya? Ya, Mas Menteri mengeluarkan ide tentang atau konsep tentang kampus merdeka atau Merdeka Belajar. Justru sekarang ada yang ngeledek gitu kan, bahwa ini kayak film sinetron saja. Jadi kampus merdeka the series kan. Jadi berseri-seri, tetapi implementasinya di lapangan kita juga tidak bisa merasakan.
betapa banyak keluhan-keluhan dari orang tua siswa, betapa banyak keluhan-keluhan daripada siswanya sendiri tentang libur yang sangat panjang dengan kuliah online, ya, yang kemudian memang bagi saya ini sangat mengkhawatirkan bagi peningkatan sumber daya manusia kita di Indonesia. Nah, itu saya kira banyak faktor yang lain yang kemudian bagi saya bahwa sangat beralasan untuk mengatakan Pak Jokowi sudah tidak sanggup untuk memimpin negara ini, ya. Jadi menurut saya begini, kalau beberapa waktu yang lalu kemudian beliau menjawab kritik dari teman-teman BEM UI bahwa silahkan mengkritik, yang penting santun, sopan, bertata krama, ya itu kan bicara soal kesantunan, ketatakramaan, kemudian etika dan sebagainya, itu kaitannya dengan moral kan. Nah, jadi ya Pak Jokowi sendiri kan bicara tentang revolusi mental, yang Bang Refil tadi bilang bahwa bukan revolusi mental tapi mental, kan gitu. Nah, bagi saya bahwa ya mestinya atas segala kondisi hari ini yang sudah semakin carut marut, bagi saya Pak Jokowi atas dasar moral itu mundur aja. Nah, itu. Jadi itu bagi saya lebih bijaksana dan lebih negarawan, lebih gentleman daripada kemudian harus menghabiskan masa periodenya 2024 tapi kemudian persoalan-persoalan ini akan sulit terselesaikan. Saya tertarik dengan perkataannya Bung Rocky Gerung kan, bahwa sebenarnya bukan hanya melihat pada aspek Pak Jokowinya saja di 2024 itu, tapi 2024 itu menjadi ajang bagi oligarki untuk bagaimana kemudian mengambil kekuasaan kembali. Lalu bagaimana kita mengharapkan peternak politik yang baru gitu ya. Lalu bagaimana kita mengharapkan situasi bangsa ini bisa lebih baik? Nah, itu. Oke, menarik ya. Pertanyaannya adalah, walaupun tadi sudah dijawab dengan oligarki, apakah soal karut marut ini tidak bisa diselesaikan dengan pergantian pembantu-pembantu presiden, misalnya? Kalau saya begini, pendidikan, kenapa nggak diganti Nadiem-nya misalnya? Iya. Atau tadi bidang apapun. Pertanyaannya begini Bang Refli, iya. Apakah aspirasi itu untuk mengganti Nadiem itu nggak pernah muncul? Apakah mahasiswa, apakah kelompok civil society tidak pernah menyampaikan bahwa Mas Nadiem ini dianggap tidak layak menjadi menteri, harus diganti? Saya kira kemarin rame-rame soal reshuffle itu, salah satu yang banyak disoroti adalah Mas Nadiem kan, tentang kinerja dia di dalam memimpin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Begitu. Alih-alih diganti malah ditambah, dipertahankan dan diberikan. Dan sebelumnya lapor dulu dengan salah seorang ketua partai politik ya. Iya. Dan bergambar sama-sama. Iya. Aman. Ya, iya. Kan? Nah, ini menjadi yang pertama menandakan bahwa Jokowi tidak punya power apa-apa, kan gitu. Yang kedua menurut saya bahwa ya ada kebebalan di sana, dengan segala hormat. Jadi tidak mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Padahal kalau kita kembali kepada salah satu hadis Nabi ya. Saya sampai gatel sini. Ya. Kalau kita kembali kepada salah satu hadis Nabi bahwa sesuatu yang dikelola oleh orang yang tidak berkompeten, bukan pada ahlinya, maka akan tunggulah kehancuran. Ya. Oke, saya lanjutkan di sini. Pengertian Jokowi harus turun itu mundur ya? Ya, mundur. Kalau nggak mau mundur gimana? Ya, kalau nggak mundur, dipaksa mundur. Ya. Gimana cara maksa mundurnya? Ya, bagi saya kalau Jokowi tidak mau mundur berarti kontradiksi dengan mental, ya kan? Dengan revolusi mental, dengan ketatakramaan, dengan moralitas, ya kan? Yang disampaikan oleh beliau. Menurut saya seperti itu. Nanti dia balik, loh. Apa alasannya menyuruh saya, memaksa saya mundur? Kan saya sah, konstitusional, dipilih sampai 2024. Iya, saya kira Jokowi pernah bilang kan, saya kira
jejak digitalnya juga masih bisa kita ketemukan. Apa? Ya, kira-kira beliau pernah bilang bahwa ya saya ini hanya bisa diturunkan gitu kan dengan aspirasi rakyat kan gitu, dengan kehendak rakyat. Ya kalau kita bicara pada konteks demokrasi, saya kira demokrasi itu kan kedaulatan rakyat. Anda yakin bahwa panggilan revolusi ini akan didukung banyak elemen atau sebagian besar rakyat Indonesia? Masih paling populer loh Pak Jokowi itu. Kalau survei itu paling populer dia. Kalau diikutkan lagi dia sebagai calon presiden itu masih menang. Konon menurut lembaga survei begitu. Ya kalau ditanya yakin atau tidak, insya Allah saya yakin. Insya Allah yakin ya. Yang penting ikhtiar full. Ikhtiar full. Iya, bro. Caranya gimana bro? Ikhtiar full ini. Ya saya kira apa namanya? Ya tentu kesadaran rakyat ini kan perlu untuk dibangun, Pak. Jadi inilah pentingnya mahasiswa, pentingnya pelajar sebagai middle class kan, sebagai middle class mendistribusikan pengetahuannya, mendistribusikan data-data yang dia miliki, hasil-hasil kajian yang dimiliki kepada seluruh entitas masyarakat, kepada seluruh lapisan masyarakat, agar supaya masyarakat tercerahkan bahwa bangsa kita ini sedang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Bangsa kita ini dibelit hutang yang sangat luar biasa dahsyatnya. Kemudian penegakan hukum yang mengkhawatirkan, kemudian pendidikan kita berada pada titik nadir, belum lagi problem-problem yang lain turunan daripada itu semuanya. Nah, jadi saya kira kalau dikatakan bahwa hari ini bagaimana reformasi itu, saya bilang bahwa reformasi ini gagal. Iya, reformasi ini bisa reformasi ini bisa dikatakan gagal. Sudah kurang lebih 23 tahun. Tetapi hal yang fundamental diteriakkan oleh reformasi ya, oleh para aktivis reformasi 98, misalnya soal pemberantasan korupsi, hari ini telah terjadi pelemahan di tubuh KPK itu sendiri. Salah satunya dengan tes wawasan kebangsaan. Kita bertanya apakah TWK itu benar-benar bisa menjadi parameter mengukur integritas orang? Saya kira tidak. Ya, saya membayangkan ya, karena saya orang hukum tata negara, Anda minta Pak Jokowi mundur ya. Kalau kita bicara mengenai konstitusi, ya sah saja itu aspirasi, dan itu ada juga klausul di pasal 8 ya. Kalau dan saya potong sedikit, izin. Dan saya bukan orang pertama loh yang meminta Jokowi mundur dan turun. Betapa banyak gerakan-gerakan sebelumnya, ya kan? Dari kalangan mahasiswa yang bisa kita telusuri, dan itu sama meminta untuk mundur. Itu ada ketentuannya pasal 8. Jika presiden mangkat, berhenti atau mundur kan, berhenti atau diberhentikan. Jadi mangkat, berhenti atau diberhentikan. Nah, Anda kan ingin mencapai titik berhenti, artinya dia mundur kan? Kalau tidak mau mundur, dimundurkan. Istilahnya itu diberhentikan. Kalau diberhentikan itu ada dua jalur. Jalur ekstra konstitusional kalau didesakan masyarakat, ya kan, dipaksa mundur. Jalur impeachment, pemakzulan. Anda mau pakai jalur yang mana? Jalur impeachment melalui DPR, MK, balik DPR lagi ke MPR, atau jalur ekstra konstitusional. Sekarang pertanyaan gini Bang Refli. Kalau kita lewat pemakzulan melalui jalur DPR ini kan sekarang ini ya kita melihat aja lah, fungsi pengawasan hampir tidak berjalan kan. Lalu apakah kita masih bisa berharap bahwa pemakzulan itu itu bisa dilakukan oleh DPR? Ya saya kan tanya. Nah makanya bagi saya bahwa saya kira itu agak impossible juga. Walaupun ada yang mengatakan impossible is nothing ya, tapi produk ya. Tapi dalam politik ini quietly impossible ya. Di sini dikatakan bentuk pemerintahan sementara. Kalau kita bicara tentang konstitusi lagi, kalau presiden mundur atau dimundurkan atau diberhentikan, bahasanya berhenti atau diberhentikan, bahasanya kan itu. Presiden mangkat, berhenti atau diberhentikan, maka dia digantikan wakil presiden sampai habis masa jabatan. Walaupun Habibie nggak begitu.
Ya. Ketika Habibie menggantikan Pak Harto tahun 98, mestinya kan masa jabatannya sampai 2003. Ya. Tapi Habibie dipaksa untuk mempercepat pemilu. Ya. Nah, kenapa bentuk pemerintahan sementara? Bukankah kalau Presiden Jokowi mundur kan digantikan oleh wakilnya Ma'ruf Amin? Ya. Kenapa nggak ada klausul seperti itu di sini? Saya kira kalau di awal saya berbicara atau kita menyampaikan soal revolusi ya. Iya. Jadi bukan hanya orangnya yang digantikan, kan gitu. Tetapi rezimnya, kan gitu. Nah, jadi lagi-lagi jangan kemudian dipahami bahwa kita harus angkat senjata dengan kekerasan, tidak, kan gitu. Ya. Jadi saya kira dimensi kemanusiaan tetap harus kita nomor satukan, karena tujuan kita adalah untuk bagaimana melihat Indonesia ini jauh lebih baik. Nah, saya kira ini tentu bukan hal yang mudah, kan gitu. Ya, tentu bukan hal yang mudah. Bicara revolusi bukan hal yang mudah, bukan hal yang semudah membalikkan telapak tangan. Tapi bahwa ada giroh, ada semangat untuk membuat Indonesia lebih baik. Ya, kalaupun jalurnya dengan itu, kenapa tidak? Gitu. Oke. Luar biasa. Dan saya kira kita ini kan sekarang sebenarnya revolusi mental gitu ya. Kalau kita kembali ke soal revolusi mental, ya walaupun sampai sekarang juga kita nggak clear ya. Saya pikir juga Bang Refli nggak tahu saya gimana interpretasi Bang Refli tentang revolusi mentalnya Pak Jokowi kan. Nah, karena itu multi interpretasi saya pikir juga. Sudah mental yang jelas. Ya, sudah mental kan. Dibukti, karena memang tidak pernah dibicarakan lagi kan. Tidak pernah dibicarakan dan terbukti orang-orang tercatat beberapa orang yang ada di kabinetnya dia juga justru tidak memberikan contoh mental yang baik kan. Itu OTT, korupsi dan sebagainya. Nah itu. Jadi ya menurut saya yang paling penting ini kita bagaimana berjuang bersama-sama agar Indonesia ini jauh lebih baik. Iya, tadi belum dijawab ya. Ada pemerintahan sementara. Ya. Modelnya seperti apa nanti? Maksudnya konsep kedepannya itu, oke, Presiden Jokowi mundur, Ma'ruf Amin juga mundur, lalu bentuk pemerintahan sementara. Siapa yang memilih pemerintahan sementara itu? Iya, lalu kesementaraan itu sampai kapan gitu? Saya kira orang-orang integritas perlu kita siapkan. Wah, luar biasa. Orang-orang yang punya integritas kita perlu siapkan dan saya kira banyak di negeri ini dan punya kapasitas ya dan punya integritas. Dan disitulah kita lihat bahwa rakyat ya, rakyat sebagai pemilik sah daripada bangsa ini punya kedaulatan untuk menentukan itu. Nanti pemerintahan sementara ini bekerja untuk apa? Saya kira memperbaiki tatanan, mendaur ulang lah. Ya. Termasuk pemilu. Termasuk pemilu. Bagi saya begini Bang Refli, pemilu hari ini tuh justru hanya menjadi ya pemilu sekarang ini ya, pemilihan langsung ini hari ini yang terjadi. Makanya saya sering mengatakan bahwa praktek demokrasi kita ini praktek demokrasi yang ugal-ugalan. Kalau Bang Rizal Ramli mengatakan demokrasi kriminal. Demokrasi kriminal, kan gitu. Iya, jadi hanya menjadi pintu masuk bagi kaum ya oligarki, kemudian menguasai kepemimpinan di semua levelnya, mau dia di daerah sampai ke level pusat. Dan ya kebijakan yang diproduksi, ya kebijakan yang dilahirkan tidak memberikan keuntungan kepada masyarakat banyak. Saya berikan contoh yang paling nyata walaupun debatable, tapi parameternya adalah aspirasi masyarakat. Bagaimana Omnibus Law dipaksa untuk disahkan. Nah, yang paling bisa kita lihat ternyata dari sebahagian besar anggota DPR itu ya, dari ratusan anggota DPR yang ada di Senayan itu sebagian besar adalah para pengusaha. Jadi ini ada apa ini negara ini? Kan tidak ada masalahnya kalau dia sebagian besar adalah pengusaha. Masalahnya di mana? Ya saya kira sama-sama kita tahu lah, kos politik ini kan mahal. Ya, kos politik ini kan mahal. Jadi anggota DPR itu kan mestinya benar-benar. Jadi begini, kalau Omnibus Law mampu melahirkan gerakan besar
yang menolak undang-undang tersebut. Dan saya kira yang bergerak itu adalah para mahasiswa, kemudian LSM, kemudian pemerhati lingkungan. Semuanya adalah orang-orang yang menjadi representasi daripada civil society, menolak Omnibus Law. Sedangkan di sisi yang lain ada upaya untuk memaksakan bahwa undang-undang itu harus disahkan dan sekarang sudah disahkan kan. Nah, berarti kan memang ada konflik, ada kepentingan, ada kepentingan besar yang kemudian ingin digolkan di situ. Oke. Ya. Dan siapa yang punya otoritas untuk itu ya DPR. Dan DPR karena sebagian besar adalah pedagang, jangan dibilang pengusaha. Pengusaha itu bagus, pedagang. Pedagang. Pedagangnya juga bagus juga sebenarnya. Iya, ini ya, saya ingin membacakan komentar-komentar di media sosial ya. Ini pernyataannya soal revolusi dikejam. Ini kata Ketum HMI MPO Afandi Ismail. Unggahan Afandi Ismail soal Jokowi harus turun dinilai hanya cari sensasi. Ya. Ketum HMI Afandi Ismail minta cabang Jaksel tertibkan Dede Khalidin. Nah, ada juga ya yang menentang Anda di organisasi gitu ya. Kemudian apa lagi? Jadi selain dukungan, ada juga yang menganggap Anda menyikapi Anda dengan sinis begitu, bro. Bagaimana? Bahkan ada yang bilang upaya makar Ketum PBHMI MPO Afandi Ismail, TNI harus udah dari Siward wajar lah ya. Memang ini media pro pemerintah ya. Apa tanggapan Anda? Ya, saya kira saya santai-santai aja. Oke. Ya, saya kira tidak semuanya kita bisa menyenangkan orang, kan gitu. Tidak semua, ini kan era demokrasi. Jadi termasuk kalau kemudian saya, lalu kemudian HMI MPO mendesak kepada Jokowi untuk turun dengan berbagai dalih dan data yang telah kita miliki, itu pun juga adalah sah-sah saja karena demokrasi kan. Ya. Jadi jangan sampai justru saya melihat bahwa ada orang yang salah kaprah di dalam memahami demokrasi. Jadi menghabisi kelompok yang lain dengan menggunakan dalih demokrasi. Misalnya? Ya, misalnya katakanlah misalnya pembubaran beberapa ormas kan gitu. FPI misalnya. Ya, FPI dan HTI dengan ini kita berdebat secara filosofi ya. Ya, misalnya dianggap tidak sejalan dengan prinsip demokrasi, ya kan, tidak bisa hidup di negara demokrasi dan sebagainya, dan atas dasar dalih demokrasi. Pertanyaannya gimana caranya? Gimana caranya Anda misalnya membubarkan kelompok-kelompok itu, ya kan? Dengan menggunakan dalih demokrasi, padahal demokrasi itu adalah menghargai kebebasan kan? Jadi ini kan kontradiksi menurut saya. Nah, itu. Jadi bagi saya bahwa mestinya ruang dialog itu yang dibuka. Ruang dialog itu yang dibuka. Ya, tapi kalau misalnya Anda bicara ruang dialog dibuka, kenapa Anda tidak mau buka ruang dialog dengan penguasa saat ini? Tiba-tiba minta turun. Saya kira proses awal yang kita akan saya kira kita juga tidak menafikan itu, Bang Refli, kan gitu. Ya nanti kita lihat, kan gitu. Jadi persoalannya kan begini, teriakan mahasiswa itu bukan baru kali-kali ini aja kan? Iya. Sudah. Jadi kalau kita mau hitung sejak kepemimpinannya Pak Jokowi saja, sejak 2014 sampai sekarang sudah kurang lebih 7 tahun. Ya, saya kira sudah sering gerakan itu dilakukan. Nah, kemudian tapi kita juga melihat bahwa seolah-olah rezim ini tidak mendengarkan aspirasi itu, ya kan? Seolah-olah sebagai sebuah contoh lah yang paling sederhana misalnya soal aksi penolakan revisi Undang-Undang KPK 2019, gelombang aksi massa yang sangat luar biasa. Tapi DPR tetap memaksakan untuk mengesahkan revisi Undang-Undang KPK itu kan. Lalu kemudian rentetannya sampai sekarang, dan kemudian kita sekarang masih berteriak tentang pelemahan KPK di bawah kepemimpinannya Pak Firly Bahuri. Nah, jadi bagi saya bahwa
dialog itu sudah jalan dialog ini sepertinya kayaknya mentok pemerintah kita ini kayak bebal gitu loh. Nah itu. Jadi nggak perlu lagi dialog, langsung saja diganti. Atau gimana? Ya makanya kalau dari PBHMI sendiri kan tetap kita punya narasi tentang itu ya. Sampai kepada tuntutan paling akhir itu tadi bahwa Jokowi harus Jokowi ya artinya ketika tuntutan-tuntutan kita ini kemudian tidak diindahkan dengan cepat, tidak mendapatkan respon pada sisi-sisi yang substansial apa yang kita inginkan sebagai aspirasi rakyat, maka bagi saya buat apa bertahan gitu. Oke, saya agak tergelitik jadinya ya. Ketika kita bicara tentang perubahan fundamental, dan revolusi tadi kan perubahan fundamental, itu turunnya Presiden Jokowi itu as an entry point, sebagai entry point atau ending? Ending atau entry point? Ya, saya kira kalau dari kami jelas itu entry point. Kenapa dibilang entry point? Ya, saya kira seperti yang saya ulas di awal tadi bahwa problem di bangsa kita ini kalau kita bicara soal kepemimpinan, maka bukan cuma sosok personalitinya saja kan gitu. Kita bukan hanya jadi pembicaraan kita ini bukan hanya pembicaraan personality tapi bagaimana sistem ini yang diperbaiki. Jadi kenapa kemudian saya mengatakan bahwa ini menjadi entry point. Apa gunanya kemudian kita mengganti ya kan, teriak mengganti orang, menurunkan orang, kan gitu. Sedangkan penggantinya tidak jelas atau tidak dipersiapkan dengan integritas yang bagus, dengan kapasitas yang bagus. Orang itu masih sistemnya? Ya, sistemnya juga pastilah. Jadi kita punya pekerjaan, ya kan? Kita punya PR besar ini untuk bagaimana kemudian bukan hanya bicara soal mengganti, tapi bagaimana mempersiapkan sistem ini jauh lebih baik lagi. Dan saya kira HMI punya kapasitas untuk itu. Wah, luar biasa. Tetapi juga HMI BO atau HMI satunya juga? Saya kira insya Allah ya, bukan hanya artinya kalau bicara soal kapasitas intelektual ya, saya nggak tahu kalau teman-teman di sebelah. Saya hanya bicara pada konteks HMI MPO ya. Tetapi bahwa saya kira daya kritis, kemudian semangat untuk melakukan perubahan, saya kira bukan hanya dimiliki oleh MPO saja, tapi juga teman-teman di Dipo, teman-teman di OKP yang lain, teman-teman di BEM semuanya. Saya kira sangat luar biasa ya. Dan kontribusi besar untuk memperbaiki bangsa ini, saya kira bukan hanya lahir dari MPO saja ya, tapi harus menggalang semua teman-teman. Karena masa depan bangsa ini ada di tangan kita semuanya. Wah, luar biasa. Yakuza, yakin usaha sampai. Yakuza, yakin usaha sampai. Bukan Yakuza ya? Bukan, Yakuza. Yakuza itu bandit Jepang. Ini urusan yang ngeri-ngeri sedap ya. Tapi bagaimanapun sobat era sekalian, dalam negara yang demokratis ya, diskusi argumen ya harus kita balas dengan kontra argumen ya. Jangan dengan kriminalisasi tentunya. Betul. Mudah-mudahan Bro Afandi Ismail ya cuma mendapatkan pelecehan saja secara intelektual ya, pelecehan dari sisi kenyinyiran omongan orang ya, tapi tidak mendapatkan sebuah intimidasi yang sifatnya fisik ya. Alhamdulillah, sampai membahayakan jiwa ya. Karena ini kan negeri demokrasi Bu. Mudah-mudahan kita tetap punya komitmen tentang demokrasi. Berbeda pendapat tidak apa-apa. Mungkin di antara saudara sekalian ada yang cintanya minta ampun dengan Presiden Jokowi, tidak rela kan? Pasti akan memaki-maki Anda kan? Saya lihat baca. Apa sih sebenarnya Afandi ini? Emang dia siapa? Apa yang sudah dilakukannya ya kan? Orang kadang-kadang aneh juga membandingkan antara Afandi dengan Presiden Jokowi. Ya nggak usah banding, tidak apple to apple ya. Tidak ada orang yang bisa apple to apple dengan Presiden Republik Indonesia karena dia adalah primus inter pares. Bro Afandi, sebagai closing statement, ada lagi yang ingin Anda sampaikan? Mau menukik, mau melebar, mau
melangit, silakan. Saya kira Dekatkan sini. Oke. Jadi sebagai closing statement ya, bahwa masyarakat, rakyat, karena saya juga keliling Indonesia, bagi saya bahwa mereka membutuhkan mahasiswa, membutuhkan anak muda yang cerdas, yang berani untuk benar-benar menyampaikan apa yang menjadi aspirasi mereka, apa yang menjadi keluhan-keluhan mereka. Nah, itulah saya kira posisi mahasiswa sebagai middle class. Di sisi yang lain juga saya kira kritik, karena kita ketika kita mengkritik, kita berharap kritik kita didengar. Nah, ketika kita ingin ada perubahan, maka harapannya itu benar-benar terjadi kan. Nah, saya kira tidak cukup hanya dengan HMI berjuang sendirian, namun membutuhkan konsolidasi, solidaritas dari elemen-elemen gerakan yang lainnya yang kemudian memiliki visi dan misi yang sama. Nah, yang paling penting dari semua ini adalah kita mengharapkan Indonesia di 2021 ini berubah menjadi negara yang lebih baik, negara yang lebih maju, negara yang benar-benar memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya kira itu mungkin Bang Refli. Iya. Ya, sama dengan sekalian ya. Saya agak tercenung dan termenung sedikit ya. Yang jelas problem negara ini banyak, tetapi solusi bisa macam-macam alternatifnya, macam-macam jalannya. Nah, yang ditawarkan Fandi Ismail ya, Ketua HMI MPO, adalah salah satu jalan. Ya, kita hargai saja sebagai sebuah pemikiran. Apakah pemikiran tersebut nanti akan menggelinding seperti bola salju atau tidak? Nanti waktu yang akan menentukan, waktu yang akan menjawabnya, termasuk juga waktu yang akan tahu apakah ini ide yang akan mendapat dukungan atau tidak. Ya, sahabat sekalian, itu saja ya dialog kita, Repli Podcast kita dengan Fandi Ismail, Ketua Umum HMI yang MPO ya. Nah, terima kasih bro. Sip. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dilaporin, dicecar, diuber pula. Ada singkatannya semua, karena channel yang mengancam itu ada. Mengancam tuh membahas perbincangan macam-macam. Oh gitu ya. Nah, membenci, membangun energi dan cinta. Luar biasa. Mengancam, membenci dan memeras. Memeras itu memberikan edukasi secara bernas. Kalau PPKM juga ada singkatannya. PPKM singkatannya apa? PPKM Pak Presiden. Kapan mundur? Ya, saya baru mendapatkan meme seperti itu ya. Tetapi intinya kan PPKM itu adalah pembatasan pergerakan ya. Mikro. Nah, itu susah juga kita, malah kan yang singkatan yang aslinya kita nggak hafal ya. Yang penting tetap di channel ini ya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cheers. Oke.